Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas layangan gapangan. Nah, dari salah satu penonton Kreatif dan Seni Channel meminta saya untuk membuatkan tutorial atau membuatkan video tentang membuat layangan gapangan. Gimana cara membuat layangan gapangan? Nah, di depan kalian sudah ada layangan gapangan. Di sini saya akan menjelaskan saja untuk tahap-tahap atau cara membuat layangan gapangan ini. Tapi sebelum kalian ke tahap proses penjelasan, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel. Dan jangan lupa ya, tombol loncengnya jangan lupa untuk diklik juga ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube apabila Kreatif dan Seni Channel mengupload video. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Nah, di sini sudah ada layangan gapangan yang versi sederhana seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini saya akan tunjuk dengan bambu ini. Untuk yang pertama tentunya kalian siapkan bambu untuk membuat bantang-bantang dari layangan ini. Untuk di Bali, untuk kerangkanya ini disebutnya dengan bantang ya. Setelah kalian membuat atau menyiapkan bambu dan kalian membuatkan bantang, yang pertama kalian buat adalah bantang dari sayap yang ini ya, yang lurus ini. Jangan lupa kalian buatnya dua, karena di sini ada dua ya untuk layangan gapangan. Kalau di Bali ini model-modelnya layangan pecuk dan layangan janggan juga modelnya seperti ini. Cuma bedanya ini tidak ada kepala atau leher untuk layangan janggan ya. Dan ekornya juga berbeda. Ini mirip-mirip layangan janggan. Oke. Setelah kalian membuat ini, kalian buat bantang tengah. Ini adalah bantang tengah yang lurus ini. Oke. Sebentar saya akan beritahu kalian cara membuatnya. Dan kalian juga harus membuat bantang ekor. Untuk bantang ekor itu bebas ya. Sesuai keinginan kalian untuk bentuknya di bawah ini itu bebas. Mau gimana saja bisa. Oke. Dan yang terakhir kalian buat kepala. Bukan yang terakhir ya, kepala dulu. Yang terakhir ini adalah guangannya atau sendaren. Bener ya, sendaren. Saya juga nggak tahu. Kalau bagi kalian yang tahu nama guangan, kalau di Bali guangan yang bunyi ini apakah benar? Kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekarang saya akan memberitahu kalian cara untuk membuat bantangnya. Nah, untuk membuat bantang sayap, kalian buat lekukan di sini itu kaku atau kekar atau apa ya? Pokoknya kaku lah. Ya, kaku. Lalu di sini lemas. Bagian sininya lemas ya. Dari sini ke sini lemas. Pastikan kanan dan kiri itu sama tingkat kelemasan dari bantang sayapnya ini. Pastikan juga karena di sini ada dua, itu antara atas dan bawah itu harus sama untuk bantang sayapnya ini. Oke. Nah, setelah itu kalian buat bantang tengah. Ini adalah bantang tengah yang lurus ke bawah ini. Cara membuatnya adalah yang bagian atas, nah dari sini ya, dari sini kalian ke atas itu kekar atau kaku. Nah, dari sini turun. Nah, di sini 90% ya kakunya. Dari ini ke ini itu turun menjadi kakunya menjadi sekitar 80%. Lalu turun menjadi 60%. Di sini lemas ya. Kalian bisa ukur 90%, 80%, langsung turun ke 60%. Ya, mengerti ya. Dan ini juga seperti itu.
Sini 90%, turun sampai bawah ini kasih 40% biar dia lemas. Ini juga sama. Caranya membuat juga sama, kekar sampai turun lemas. Pokoknya jangan lebih dari 40% supaya tidak terlalu lemas ya. Dan ini juga seperti itu. Di sini 90%, turun. Di sini saya kasih 50% kelemasan karena dia ada 2. Kenapa 50%? Supaya dia kuat menahan angin yang keras di langit atau di angkasa atau di atas ya, pastinya tidak di angkasa juga. Oke. Setelah itu kalian membuat kepala ya. Kalian membuat kepala itu bebas. Pastikan dia kekar ya atau kaku supaya bisa dengan kuat memegang sendaren atau guangannya. Nah, untuk guangannya kalian bebas ya. Mau kaku, mau lemas terserah kalian. Yang penting suaranya bagus. Oke. Nah, sekarang saya akan sekarang saya akan memberitahu kalian untuk untuk cara mengikatnya. Nah, di sini ada ukuran. Ini versi saya ya. Untuk mengikat ini antara ini ya, atas sama bawah itu ada ukurannya. Caranya mengikat, kalian ikat dulu yang sini, antara sini dan sini. Setelah itu kalian bisa ikat dulu yang di atas lalu di bawah. Nah, untuk mencari ukuran antara atas dan bawah, kalian ukur di sini. Di sini saya memberikan ukuran sekitar 75% ya, dari tengah ini ke sini itu 75%. Nah, saya hilangkan atau saya kurangi 10% untuk mencari tengahnya ini. Jadi yang tengahnya ini itu adalah 65% untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Ini versi saya karena saya lebih suka yang sedikit gemuk ya ininya, di tengah-tengahnya ini untuk sayapnya ini. Nah, untuk yang ekor itu bebas. Kalian mau seberapa pun bisa. Kalau kalian membuatnya panjang di sini, yang penting dia lemas aja ya. Kalau kalian membuatnya panjang di sini, otomatis sendirian kalian atau guangan kalian itu harus lebih berat atau panjang. Nanti saya akan kasih tahu kalian cara menimbang layangan ini antara berat ekor dan berat kepala. Oke. Untuk sementara waktu tadi penjelasan saya tadi, semoga kalian paham ya membuatnya ini. Intinya yang ini itu harus pas ya, kanan dan kiri, tidak boleh di sini lemas, di sini kaku. Jangan, nanti layangan kalian bisa serong ke kanan atau serong ke kiri. Walaupun di tali gocinya atau tali timbangnya bisa diatur, itu tidak bagus untuk layang-layang karena dia pasti akan serong walaupun di tali gocinya ya, atau tali timbangnya itu bisa diatur. Pastikan antara kanan dan kiri itu benar-benar pas ya, tidak ada yang kaku sebelah. Oke. Nah, sekarang setelah kalian membuatnya atau mengikat atau merangkai layangan kalian, saatnya sekarang saya akan mengajak kalian mengetahui gimana caranya mengetahui sendarannya itu cocok atau tidak, gimana cara nimbangnya. Nah, supaya benar-benar sekali kalian menerbangkan layangan ini sudah langsung naik. Di sini sengaja saya buat yang simple ya, yang sedikit rangka atau bambunya sedikit, supaya sendaran saya yang di atas itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu panjang. Karena sendaran itu harus imbang dengan ini ya, dengan ekor bawah. Intinya sendaran itu harus lebih berat, bukan lebih berat ya, hampir sama, cuma kasih ekornya berat sedikit.
Nah, mungkin kalian bingung, nanti akan saya jelaskan cara menimbangnya seperti apa. Nah, sekarang saya akan kasih tahu kalian cara untuk mengukur berat ekor dan berat kepala. Yang pertama, kalian telunjuk jari tengah kalian seperti ini, dan kalian ambil di tengah-tengahnya bantang sayap seperti ini ya, telunjuk sekalian. Oke, kalian angkat perlahan. Nah, apabila sudah seperti ini tandanya guangan atau sandaran kalian sudah pas ya. Kenapa agak miring sedikit? Sengaja saya beri berat ekor lebih sedikit supaya layangan ini bisa goyang di atas, bisa mencari angin ya. Saat anginnya kurang, dia akan mencari angin. Ahli atau pintar mencari angin ya. Apabila dia pas seperti ini, sejajar, layangan kalian akan diam di atas, jadi tidak bisa mencari angin. Untuk memegangnya jangan seperti ini, lepas, hanya dari telunjuk seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan melepas buangan ini atau sendarannya. Ini tanpa ada guangan atau sendaran. Apakah dia sama atau sebaliknya, dia akan berat ekor seperti tadi. Oke, kalian lihat. Nah, dia sangat berat ke bawah. Oke, kalau layangan ini tanpa sendaran atau guangan, otomatis layangan ini tidak akan bisa mengudara karena berat ekor. Dia akan muter dan nuncap ke bawah atau nuncap. Setelah saya pasang ini, pasang, lalu saya ambil ukur dengan ini, timbang, dia sudah bisa seperti ini. Oke, kalian harus buat dia miring atau berat ekor lebih berat daripada sandaran sedikit, dan terlalu berat. Oke, seperti ini. Nah, untuk setiap layangan sandaran atau layangan gapangan atau layangan bapangan atau layangan Jawa itu tidak bisa disamakan dengan ukuran yang saya tadi, karena setiap orang membuat layangan sandaran ini ekornya berbeda-beda. Ini bisa dibuat dengan cara apapun, bentuknya sesuai keinginan. Apabila di sini banyak, otomatis sandaran atau guangan kalian harus berat, dan cuma cara pengukurannya sama, cara menimbangnya sama seperti ini. Oke, guangan ini kalian buat dan kalian ukur ya, kalian ukur dengan ini. Apabila dia terlalu gini, kalian bisa potong lagi atau kalian bisa raut lagi, kecilkan lagi supaya bisa seperti ini. Oke, semoga kalian paham ya. Ini adalah cara mengukur layangan sandaran, mengukur berat kepala dan ekor, supaya layangan kalian bisa mengudara dengan baik di udara. Oke, ini adalah layangan sandaran versi Creative dan Seni Channel. Di sini saya akan memberitahu sedikit. Ini adalah kepala dari layangan gapangan yang saya miliki. Nah, ini adalah tempat untuk menyetel letak dari sandaran atau guangan yang kalian miliki. Apabila guangan atau sandaran yang kalian miliki besar, otomatis pasti dia akan berat kepala. Kalian bisa turunkan atau kalian bisa tempel di sini apabila guangan atau sandaran kalian berat. Nah, pokoknya dia harus berat sedikit ekornya ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan untuk menimbangnya seperti tadi ya, jari telunjuk itu ada di ujungnya ini ya, apa namanya, bantang sayap keduanya ya. Dan apabila sudah pas, dirasa sudah pas ya antara
barat ekor dan kepala, kalian bisa langsung ikatkan di sini dan di sini. Oke. Dan untuk video selanjutnya saya akan mengajak kalian semua untuk menungkup atau memasangkan plastik pada layangan ini. Oke. Semoga kalian memahami ya untuk penjelasan yang saya berikan tadi. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya ya, aktifkan notifikasinya supaya apabila ada video terbaru dari Kreatif dan Seni Channel kalian bisa mengetahuinya. Oke, saya akhiri video ini ya. Sampai ketemu lagi di proses penungkupan dan tes terbang. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di Kreatif dan Seni Channel.